Oke, nah, saya buka dulu ya soalnya selamat sore. Good evening. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Saya screen ya. Soal yang ini sudah dikirimkan. Soal yang mana? Oh, itu belum. Belum saya kirimkan. Saya kirimkan berarti ya. Nah, hari ini menyelesaikan yang kemarin dulu yang integral ya. Wih. Yang kemarin saya ulas dulu sebentar. Kemarin integral parsial ya. Mm. Ini hasilnya nih ya. Yang integral 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 tentu itu berarti ada menghitung dengan batas atas dan batas bawah ya. Nah, kan yang sebelumnya hasilnya sudah diperoleh hasil integralnya. Nah, batas-batas atasnya dua, batas bawahnya satu. Nah, itu kalau integral tentu masih ingat cara mensubstitusikan ya? Masih. Masih ya. Caranya berarti dia disubstitusikan dulu dari batas atasnya dulu ya. Mm. Batas atas, nanti batas atasnya ini. Nah, kan hasil integralnya ini. Nah, nah, terus konstantanya nggak usah ditulis karena plus konstanta kan dikurang ya habis. Jadi tinggal yang ini aja disubstitusikan untuk X sama dengan 2 dikurangin untuk sama yang substitusiin batas bawahnya X sama dengan 1 berarti X-nya diganti 2 dulu. Log E2 dikali 2,3 min 2 kali 2,2 dikurang sepertiga 2,3 plus 2,2 dikurang. Nah, jangan lupa ini kan yang di batas bawah kan dia hasil integralnya digabungkan. Nah, makanya dia perlu dalam kurung. Nah, ini biasanya yang sering salah murid mengerjakan nilai tentu. Karena kan dia sepaket kan. Jadi yang disubstitusiin batas atas duanya diganti X-nya diganti dua semua dikurang hasil integralnya disubstitusikan untuk X sama dengan batas bawah ya X sama dengan satu. Jadi di dalam kurung ini dikurangkan ya. Hasilnya nanti Oh, beda plus minus. Jadi jangan lupa. Nah, ini biasanya sering lupa atau nggak disadari lah. Nah, kalau itu tuh nanti hasilnya bisa beda. Biasanya langsung kurang, langsung gitu. Padahal dia dalam kurungnya sepaket. Jadi harus di dalam kurung dulu. Nah, log E2 kali 2 pangkat 3 ini kan 8 dikurang 8 dikurang 8 per 3 ditambah 2,24 dikurang. Nah, yang ini log E1. Nah, log E1 itu 0. Ngerti nggak? Kenapa? enggak. Hmm? Nggak. Logaritma apa? Logaritma. Oh, Dan logaritma. pangkat berapa jadi satu gitu. Pangkat berapa? Hasilnya 1 kan ya pangkat Iya, 0. nol ya. Nah, iya makanya log satu semua log satu itu sama dengan nol ya. Nggak harus log ya semua dua log satu ya nol. Intinya kalau log satu itu pasti hasilnya nol. Oke. Terus min 8 per 3. Nah, terus satu pangkat satu kan satu, dua kali satu pangkat dua, dua dikurang dua, terus min sepertiga plus satu. Ini. Ya intinya nulis hasilnya. Ya, terus log E2. Nah, 8 kurang 8 kan nol. Mm. Nah, nol dikali berapapun kan ini log E2 kan dia desimal. Ya dikali nol tetap nol kan tinggal min 8 per 4.
Nah, yang tadi nol dikurang. Nah, yang tadi log E1 kan, log E1 kan nol dia. Berarti nol dikali minus satu nol juga. Berarti tinggal yang perpecahan ini min 8 per 3 plus 4 dikurang min 3 min sepertiga plus satu. Min 8 per 3 plus 4 min kali min sepertiga kan plus sepertiga. Min dikali plus satu min satu. Berarti tinggal dikumpulkan yang sama-sama per 3 min 8 per 3 plus satu per 3 4 dikurang satu. Berarti min 7 per 3 plus 3. Berarti kan 9 per 3 dikurang 7 per 3 kan 2 per 3. Ya udah berarti hasil integralnya 2 per 3. Nah, kalau kayak gini biasanya yang paling penting hasil integralnya benar. Nah, hasil integralnya benar tuh jawabannya belum tentu benar. Karena ngitung ini biasanya ya sering tuh nggak kurang teliti menghitung atau salah plus minus atau salah ngitung pecahannya. Nah, itu harus teliti. Nah, mungkin dari ini cara menghitung integral tentu kan kalau dia nggak ada batas. Nah, kalau ini namanya integral integral tak tentu. Integral tak tentu itu dia nggak ada batas atas atau batas bawahnya, tak tentu. Nah, tidak ada batas atas, batas bawah. Batas atas dan batas bawah. Nah, tapi kalau yang bawah ini integral tentu namanya. Integral tentu. Jadi integral tentu itu hasilnya harus angka. Kalau integral tak tentu hasilnya dia hanya variabel, tetap dalam bentuk X. Tapi kalau integral tentu hasilnya harus angka. Karena udah ada batas atas sama batas bawah. Ya, mungkin yang ini ada yang ditanyakan. Eh, mau dilihat lagi dulu. Atau yang kemarin, yang integral parsial kemarin, atau ada, maksudnya masih ingat, atau ada yang masih perlu ditanyakan? Yang kemarin, integral UdV min integral V di U. Nah, pemisalan mana yang dimisalin U berarti diturunkan nanti kan. U nanti jadinya Mm-mm. DU. Kalau yang DV itu yang diintegralkan. Nah, itu maksudnya pemisalannya ya kalau misalkan sebenarnya bebas, tapi ada kalanya memilih itu yang lebih mudah. Nah, kalau yang U berarti lebih mudah diturunkan, dicari turunannya. Kalau yang DV itu cari yang lebih mudah diintegralkan. Karena kalau misalnya dimisalkan sebagai DV ternyata diintegralin itu susah atau tambah ribet. Nah, berarti ya nanti tambah sulit. Jadi pilih yang kalau dimisalin tuh intinya kita ngitungnya atau nyarinya tuh lebih mudah. Nah, pilih pemisalan yang seperti itu. Tapi kan, anu, cara cara tahunya gimana? Cara tahunya ya itu tadi. Kayak misalkan nih yang U kan ln X atau log EX itu kalau diturunkan kan seper X. Nah, tapi kalau ln X diintegralin itu nggak Nggak bisa. bisa ya. Kalau saya nggak pernah sih nyari integralan X. Ya intinya dia lebih sulit diintegralkan. Nah, berarti yang U itu jangan di apa yang ln X itu nggak boleh dimisalin DV karena dia kalau diintegralin integralnya nggak pertama susah, kalaupun bisa dicari itu malah tambah ribet. Jadi ya jangan dimisalin DV. Nah, kalau yang 3x kuadrat min 4x diintegralin kan emang bentuk biasa ya. Maksudnya kita sering mengintegralkan kan kalau bentuk cuma 3x kuadrat min 4x kan kita bisa ngintegralin. Hmm.
yang substitusi kamu masih ingat nggak? Gimana? Substitusi. Integral ini kan integral parsial. Nah, sekarang integral substitusi itu lebih mudah. Nah, kamu masih ingat atau enggak? Itu yang mana? Itu yang mana? Nah, kamu yang mandiri integral dulu pas sekolah diajarkan atau dilewatin? Kadang di sekolah juga bisa jadi dilewati juga kadang karena waktunya misalkan Dilewatin singkat. kayaknya. Nggak begini, nggak sampai begini soalnya. Oh, tapi pernah belajar integral atau enggak Pernah, sama sekali? Hah? pernah belajar. Tapi bukan di sekolah. Lupa deh. Bukan di sekolah terus di mana? Ya, nggak tahu. Kayak, yang penting ingat pernah kerja soal kayak gini, tapi bukan di sekolah. Hmm, Gitu kan. yang integral parsial kemarin mana ya? Nah, saya pindahin materinya biar lebih enak. Nah, ininya saya hapuskan aja. Nah, sekarang metode substitusi ya. Mm-mm. Substitusi. Nah, saya jelaskan singkat aja. Misalkan contoh yang lebih baik pakai contoh aja lah. Misalkan satu integral. Hmm, contoh yang mudah dulu ya. 3x. Nah, Oh, nah kalau kalau integral substitusi simpelnya itu gini, dia ada bentuk yang rumit atau lebih kompleks. Misalkan nih, ini pangkat 3 ya, pangkat mm-mm. 4. Nah, tapi yang di dalam ini dia turunannya tuh dia ada yang bisa dihubungkan dengan yang dx-nya ini, 2x min 3 dx-nya. Jadi x kuadrat min 3x itu diturunkan 2x min 3 kan. Nah, jadi bisa Hmm. diubah. Nah, nanti jadi dia integralnya jadi bentuk yang lebih sederhana. Berarti kita misalin yang bentuk yang sama itu yang x kuadrat min 3x. Berarti misalkan U sama dengan x kuadrat min 3x. Intinya kita harus mengamati bahwa yang bentuk yang rumit itu dia bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan yang lain apa enggak? 2x min 3 itu bisa dikaitkan apa enggak? Nah, kalau bisa berarti ya itu, berarti dimisalkan U, berarti DU, berarti turunan DU terhadap X itu kan 2x min 3 terhadap X atau DX. Ya udah berarti 2x min 3 DX itu bisa kita ganti sebagai U. Berarti integral ini bisa kita ganti sebagai gini. X kuadrat min 3X kan bisa diganti U pangkat 4.
Nah, terus 2x min 3 bisa diganti DU. Nah, kalau bentuk seperti ini kan integralnya lebih mudah. Berapa integralnya? Oh, tunggu. U pangkat 4. Jadinya apa? Integralnya. 1/5 U5. Hmm. Nah, gitu. Jadi metode substitusi itu yang lebih mudah. Kalau integral parsial kan bentuk yang nggak bisa dipakai metode substitusi itu pakai integral parsial. Nah, jadi lebih rumit. Kalau metode substitusi sebenarnya karena dia bentuknya bisa disetting, jadi integralnya lebih sederhana. Nah, gini. Nah, habis itu U-nya kan tadi dimisalin ya, kita balikin lagi ke bentuk awal. Kan U-nya tadi kita misalin X kuadrat min 3X pangkat 5. Nah, gini jadi integralnya. Itu jadi enggak, maksudnya lebih simpel kalau yang metode substitusi. Tapi kalau belum terbiasa ya tetap kayak anu sih butuh latihan dulu. Nah, sekarang bentuknya beda sedikit misalkan. Misalkan kalau gini, kalau ini bisa dipakai metode substitusi atau enggak? Enggak, enggak. Enggak. Tapi apa dituruninnya tuh enggak harus sama persis ya. Yang penting dia masih bisa dibuat. Contoh nih misalkan. Cara ngeceknya gini, Kak, dari bentuk ini sebelum dipangkatkan, biasanya ini bentuknya kayak gini kalau SMA. Nah, jadi yang ini diturunkan dulu aja. U sama dengan 3E pangkat 5 min 6E. Kok gini sih? Salah ya. Ini 2. Sorry, kalau 2 bisa 6E ya. Ini turunannya apa? 3E pangkat 5 berarti apa? 15 pangkat 4 dikurangi 6. 4 min 6 kan? Heeh. DE. Nah, yang 15 biasanya kayak gini. 15 sama 6 kan punya faktor yang sama kan? Heeh. Ya enggak? 5x pangkat 4 min 2. Nah, yang sama itu yang bisa diubah bentuknya tuh 5x pangkat 4 min 2. Nah, DU-nya berarti DU per 3 atau sepertiga DU. Nah, jadi enggak, Oh, dia bisa jadi bentuknya tuh yang enggak sama persis dengan turunannya. Tapi kalau selama itu ada hubungannya, dia hanya konstantanya bisa yang berubah cuma konstantanya, enggak apa-apa. Maksudnya kan koefisien tiganya itu enggak apa-apa. Jadi kita ubah jadi gini. Integral U pangkat 7. Nah, yang ini jadinya sepertiga DU. Nah, jadi bentuknya integralnya jadi sepertiga U pangkat 7 DU. Nah, diintegralin ya jadinya sepertiga. Nah, U pangkat 7 kan jadinya 1/8 U pangkat 8 plus C. Berarti jadinya 1/24 U pangkat 8. Nah, U tadi jadinya apa? Nah, ya U kita balikin ke awal lagi. 3E pangkat 5 min 6X pangkat 7 plus C. Nah, gitu kok pangkat 7 sih pangkat 8. Nah, gitu. Jadi ada kalanya dia disederhanakan. Jadi nggak sama persis dengan turunannya. Jadi misalkan dia bisa jadi 3 DU, 4 DU atau seperempat. Intinya
tapi masih berkaitan dengan turunannya. Intinya masih bisa Heeh. dihubungkan dengan turunannya. Nah, kalau parsial nggak bisa. Parsial itu jalan sendiri-sendiri. Makanya lebih bisa jadi kalau parsial itu kalau rumit ya rumit, lebih rumit beneran. Kalau substitusi itu yang penting kita ngeh, oh ini bisa dikaitin dengan yang persamaan yang sebelahnya. Berarti yang penting ada tunggu. Ya, yang penting bentuk yang lebih rumit. Biasanya yang dimisalkan itu bentuk yang lebih rumit. Kayak misalnya yang pangkat 7. Nah, yang sebelum Mm-mm. pangkat 7 itu yang dimisalin. Intinya yang membuat itu rumit, itulah yang dimisalin. Biar dia jadi lebih sederhana. Jadi yang diturunin itu bukan yang ikut pangkat 7-nya ya, tapi yang biasanya dia yang dalam bentuk pangkat atau dalam bentuk akar, tergantung soal. Intinya yang rumit itulah yang dimisalkan. Nah, intinya integral itu ngubah bentuknya jadi lebih sederhana. Karena kalau integral itu dia sangat kaku. Nggak kayak turunan. Kalau turunan itu kalau perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu dia fleksibel lah. Maksudnya tetap bisa diturunkan mau bentuknya gimana pun. Nah, kalau integral itu dia bentuk itu sangat berpengaruh. Misalkan bentuknya kamu ngubahnya tuh jadi lebih rumit ya nggak bisa diintegralkan jadinya. Jadi harus bentuknya tuh harus lebih simpel biar bisa diintegral. Beda kayak turunan. Kalau turunan kan ya kayaknya semuanya masih bisa diturun. Mau dia dikali, dibagi, ditambah, dikurang, dia fleksibel. Nah kalau integral tuh enggak. Kalau bentuknya nggak belum ada polanya ya nggak bisa karena metodenya terbatas kalau integral hanya metode substitusi dan parsial. Nah, coba yang satu lagi misalkan ini integral trigonometri. Nah, kalau gini gimana? Kamu bisa sendiri nggak? Ini Pak integral substitusi. Tunggu. Intinya yang bentuknya lebih rumit yang mana? Nah, Sin itu yang kuadrat itu. oh, berarti yang dimisalin atau saya ubah. Nah, bentuk sin kuadratan sebenarnya gini kan, cos x dx. Nah, bentuk yang lebih rumit itu yang dimisalkan berarti. Nah, yang dimisalin apa berarti? Sin X. Sama dengan sih. Kalaupun kamu belum terlalu tahu paham mana yang diturun mana yang enggak ya dicoba aja. Misalkan punya itu dimisalin sin. Nah, dicoba aja Mm-mm. diturun. Di U itu apa? Turunannya sin x terhadap x apa? Hah? Turunan Oh, sin x cos. cos. Jadi diingat ya sin turunannya cos. Cos x dx. Nah, cos x dx itu sama dengan ini kan? Ya udah, berarti udah bisa diganti berarti. Intinya kamu lihat hasil setelah dimisalin tuh lebih simpel apa enggak? Maksudnya lebih simpel tuh bisa diintegralin apa enggak? Kalau udah bisa ya berarti udah benar cara substitusinya. Ya udah u pangkat 2 du bisa diintegralin kan? Bisa Jadinya apa? pada 3 pangkat 3. Nah, gitu. Intinya kalau kamu apa setelah disubstitusi ini tuh in- bentuk integral yang bisa diintegralin, bisa dicari hasilnya, berarti udah benar caranya. Kalau tambah rumit atau tetap nggak bisa, kok nggak bisa diintegralin, nah berarti kamu harus cari cara lain. Berarti substitusinya masih salah atau belum sesuai. Kok hmm, punya berapa tadi? Sin X ya. Berarti sin X pangkat 3 plus C atau sepertiga sin pangkat 3 X plus C. Nah, gitu.
Yang agak anu, coba saya buat lebih rumit. Nah, kalau kayak gini gimana? Masih ada lagi. Sin X, sin X. Ya coba coba aja. Ya enggak apa-apa. Maksudnya kalau ya kamu coba coba dulu. Ya kalau udah bisa berarti udah paham. Maksudnya kamu bentuk-bentuk oh substitusi. Oh ini bisa disubstitusiin. Ini nggak bisa kayaknya bisanya pakai cara parsial. Nah, kalau kamu udah bisa bedain berarti udah ngerti. Kalau belum ya nggak apa-apa juga kan karena bentuk-bentuknya itu variasinya ya lumayan banyak kan butuh latihan soal. Oh, itu tunggu. Tunggu, tunggu. Itu cos X min setengah. Hmm. Ya intinya yang membuat itu tuh nggak bisa diintegralin itulah yang dimisalkan biar jadi bentuk integralnya tuh lebih simpel. Nah setelah itu baru bisa dicari hasil integralnya. Karena integral tuh sangat tergantung kita ngubahnya tuh jadi simpel apa enggak. Berarti ini U setengah DU. Ya dimisalin dulu, yang Oh, dimisalin apa? no. Coba Yang saya super tuliskan. Yang super dimisalin cos apa? X kuadrat. Super cos X akar 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 gitu. Yang dimisalin seluruhnya itu. Oh, Ya, ya nggak apa-apa. ini. Coba dulu. Ya, ya ini latihan nggak apa-apa. Kalau ya nanti coba bentuknya jadi sederhana apa enggak? Coba aja. Terus Kan kan super itu akar sama cos dengan X. jadi cos cos x pangkat minus setengah kan ya. Ya, ini setengah. Nah, terus Kalau turunannya minus jadinya setengah. apa coba? Nanti kamu tahu mana yang harus dimisalin. Intinya yang dimisalin itu yang membuat bentuk integralnya itu jadi sederhana. Kalau nggak jadi sederhana atau tambah rumit, malah nggak bisa dicari integralnya, berarti yang dimisalin jangan itu. Ini jadinya apa? Mm-mm. Min 3 per 2 ya. Min oh iya, min 3/2. Nah, kira-kira ini membuat bentuk integralnya jadi lebih simpel atau enggak? Intinya bentuk integralnya jadi lebih simpel. Kita bisa nyari integralnya atau enggak? Kalau enggak bisa ya berarti ya jangan pakai ini. Hmm. Nah, intinya, nah yang ini nih, bentuk ini tuh ada yang sama dengan yang diintegralin apa enggak? Hmm. Minus setengah, seper cos X pangkat 3 per 2, ada enggak di yang di sini? Enggak ada. Ya, berarti yang dimisalin bukan seper akar Min, cos X. Kira-kira apa coba yang dimisalin? Coba, ya coba aja. min X. Min X, mana yang min X? Eh, berarti sin X-nya yang dimisalkan. Ya coba aja, Hmm. coba aja. Misalkan ya, Cos ya X. coba kan biar kamu nanti nyadari sendiri mana yang harus dimisalin, mana yang enggak. Kalau sin X berarti U-nya sin X ya, berarti DU sama dengan cos Hmm. X, cos Cos X X. DX. Nah, ada nggak bentuk cos X DX di integral? Hah? Ada. Ada, mana? Enggak ada. Berarti. Adanya kan cos X tapi dia nggak kalau yang cos X DX itu harusnya di atas dia. Kan DX itu yang ya anggaplah seperti perkalian gitulah. Kan adanya sin X Hmm. DX. Jadi cos X DX nggak ada juga. Kemungkinan ya tetap bisa diubah, cuma ya pertama dia nggak maksudnya nggak simple. Toh misalkan simple nggak bisa diintegralin juga. Berarti nah kira-kira yang dimisalin apa berarti? Ayo coba. Ada lagi. Hah? Ya tadi nggak yang bikin integral ini susah atau nggak bisa diintegral itu yang bentuk mana coba? Yang sin X atau yang seperakar cos X? Super akar cos X. Nah, seperakar cos X kan yang ribet ya, yang bikin ribet. Nah, tapi yang dimisalin itu bukan seluruh bentuknya, tapi kan Oh, tadi saya bilang, kayak tadi itu sin kuadrat X, yang kamu misalin kan sin X-nya aja kan. Yang nomor mm-mm. dua, yang dimisalin itu bukan 3x pangkat 5 min 6x
plus 7, pangkat 7. Tapi yang kamu misalin Heeh. mana? Yang sebelum pangkatnya. Jadi nggak dimisalin seluruhnya. Begitu juga yang nomor Heeh. satu. Yang dimisalin kan cuma X kuadrat min 3X, bukan X kuadrat min 3X pangkat 4. Nah, berarti yang keempat, yang nomor 4 kira-kira yang dimisalin yang mana? Cos X-nya aja. Nah, cos X-nya aja. Dicoba sekarang. Cos X. Nah, cos Hmm, X turunannya apa? minus sin X. Ya, minus sin X. Sin X. Nah, sin X dx ada nggak di bentuk integral secara langsung? Sin X dx. Ada. Ada. Nah, berarti kita ubah jadi min du atau min satu kali du. Nah, ya udah berarti bisa sekarang baru. Nah, sekarang baru diubah integral seperakar u sin x dx itu min du. Nah, berarti jadinya integral min seperakar u du. Nah, hmm, u akar itu kan u pangkat setengah ya, berarti jadinya u-nya pangkat min setengah kan. Nah, ini sekarang bisa diintegralin apa enggak Hmm, sekarang? bisa. Bisa kan? Min satu per min setengah plus satu, U-nya juga min setengah plus satu. Nah, gitu maksud saya. Nah, jadi pemisahan itu sangat sangat mempengaruhi hasil integralnya ketemu apa enggak. Nah, karena metode substitusi kan menggantikan variabel dengan variabel yang lain yang lebih mudah. Berarti min satu per setengah U pangkat setengah. Nah, berarti kan min satu per setengah kan min 2 akar U plus C. Nah, min 2 akar U, U-nya apa tadi? Cos X. Nah, jadi bentuk integralnya jadinya gini. Nah, gitu. Nah, jadi ya mulai ya jadi nanti peranan mesti anu lah bisa membedakan oh ini yang dimisalin ini. Nah, nanti semakin banyak variasi soal yang dilihat nanti tahu oh ini kalau substitusi bisa yang dimisalin yang cos X apa yang sin X. Ya, dengan coba-coba tadi nggak apa-apa lah. Oh, kalau dimisalin ini tambah ribet, oh berarti bukan. Kalau dimisalin seperakar cos X juga tambah ribet, bukan juga. Oh, yang dimisalin tuh cos X-nya. Intinya, mana yang dimisalin agar integralnya itu jadi lebih simpel, jadi lebih sederhana. Nah, itu metode substitusi. Nah, gimana yang metode substitusi ini ada yang ditanyain atau masih butuh contoh soal lagi? Satu lagi coba. Satu lagi. Hmm. Kamu mau nyoba ngerjain sendiri? Iya ada. Iya ada. Iya, iya. Ya, coba ya. Hmm, hmm, hmm. Coba Gak ini. susah. Ya, ya. Bisa, bisa. Ya, dicoba dulu aja, dicoba. Coba deh, coba. Ya, hari ini nih fokus integral atau kalau nanti cukup bahas satu atau dua soal yang file yang materi, apa soal yang baru ya dibahas. Tapi kalau enggak ya, seenggaknya fokus integral. Cari bentuk yang lebih rumit. Maksudnya yang
buat dia sulit diintegral itu yang mana, itulah yang dimisalin. Nanti dimisalin diturunkan, dikaitkan dengan bentuk Oh, persamaan yang lain. oh, dapat, 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 dapat. Anu, mana dah? Yang dimisalin mana? Aduh. Anu, yang akar akar x kuadrat, eh, ya, yang x kuadrat minus 3x plus 7 itu. Berarti yang dimisalin apa? Yang x kuadrat min 3x plus 7 di akar itu. Ya, dimisalin. Ini nggak harus U ya, bebas terserah ini. Tapi biasanya yang dimisalin U, X kuadrat min 3X plus 7. Nah, terus jadinya turunannya Anu, dua dua x minus 3. DX. Nah, 2X min 3 ada yang di persamaan, ada yang bisa Ya, dikali 3 semua. Jadi 6x min dikali 9. 3 semua berarti ya 3 DU. 3 Habis DU. itu 3 kali 2X min 3. Nah, nah, itu bisa 6X min 9. Oh, berarti 6X min 9 DX itu bisa diganti 3 DU. Ya udah, berarti jadinya integral 3 DU per akar U kan. Mm-mm. Nah, berarti jadinya 3 akar U. Berarti kan U kan akar U kan U pangkat setengah. Tapi kalau di karena dia di bawah berarti U pangkat min setengah DU. Ya udah, tinggal dicari integralnya berarti. 3 per min setengah plus 1 U pangkat min setengah plus 1. Nah, berarti integralnya jadinya gimana? Nah, coba dihitung. Biar terbiasa, karena kalau pecahan itu, kalau bentuk akar dia pasti pangkatnya pecahan. 6. Iya. Iya ya. Oh, tambah 1. Hmm. Iya, 6 U, 6 kali U pangkat setengah. Nah, yang ini 3 per setengah kan. Ini Heeh. U pangkat setengah. Berarti 6 akar U plus C. Nah, akar U-nya itu apa? Dibalikin ke pemisalan awal. Nah, begitu. Nah, itu bisa kan? Dan ya seenggaknya nanti, anu lah, udah bisa kan? Bisa. Ya udah, ya nanti seiring berjalannya waktu, kalau anu nanti dibaca ulang ngerti lah. Mm-mm. Susahan integral parsial apa yang substitusi? Itu Lebih sih. lebih mudah mana? Itu sih. Ya, Loh, baru kerja sih soalnya. malah substitusi. Heeh, heeh. Loh, kenapa? Kalau substitusi kan tinggal ngecek dia bisa dikaitkan dengan turunannya apa enggak. Nah, kalau parsial emang lebih mudah. Kan parsial juga malah yang dimisalin kan dua dia. Kan ada U sama dv. Nah, kalau Yes. sampai kalau integral parsial, kalau pemisalannya tuh ketuker atau apa kebalik, nah itu bisa jadi ya nggak ketemu. Yes. Nah iya, kenapa kok anu apa tetap anu lebih mudah yang parsial apa? Masih, masih ya lebih kebiasa yang parsial. Kan ini baru belajar, baru belajar Oh yang, jadinya masih anu. oh, yang parsial udah pernah anu sendiri belajar sendiri loh. Ya tadi Oh, nyoba-nyoba. oh karena kemarin sudah terus kamu belajar Ya, belajar lebih lagi. enakan gitu, lebih enakan. Oh, karena udah. Oh iya juga, kalau
Yang penting pemisahan U sama DV-nya itu sesuai, dia pasti bentuk integralnya kelihatan karena kan ada bentuknya ya kalau integral Mm-mm. parsial ya. Karena ada bentuknya misalkan nih, dia hasil bentuknya tuh integral dari U dv itu jadinya U kali V dikurang integral V du. Asalkan pemisalannya sesuai, nah tinggal ngikutin bentuk ini ya udah ketemu. Nah, tapi ada beberapa nanti yang dia tuh bisa jadi nggak langsung ketemu. Tapi untuk soal-soal yang sulit sih itu kalau integral parsial. Tapi kalau soal-soal yang nggak yang sulit banget ya, kalau metode substitusi itu ya emang kita harus pinter-pinter. Oh ini mana yang dimisalin itu kayak kayak sih kayak kayak apa ya nggak pasti gitu. Oh ini yang mana yang dimisalin. Nah itu kalau nggak sering latihan soal emang kayak kadang masih bingung. Mm-mm. Mm-mm. Oke, ya sudah. Kita coba soal yang ini. Oh, yang soal soal mana deh? Ya Yang soal yang soal nomor kedua sudah, yang soal tiganya belum. nomor dua sudah. Sama nomor satu Satu dua udah. sudah. Oh ya udah berarti tinggal ngecek aja ya. Nah, Ini pakai parsial apa pakai apa? penuh. Diubah ke identitas trigonometri dulu ya. Iya, Oh ya udah berarti penting kamu sudah paham berarti. Kan ini kan bukan. Emang emang nyari di Google bagaimana oh kerja nyari nyari di Google. Google lagi. Ya Itu kos emang ya ini kos. disuruh anu kan setengah tambah setengah cos Hmm. 2x itu Nah, jadinya tapi kenapa kok jadi kayak gitu? Jadi setengah plus setengah itu tahu kenapa? enggak. Nah, gini, cos kuadrat X. Nah, kalau integral trigonometri itu bentuk pangkat, itu nggak bisa langsung diintegralin. Pasti dia harus juga ke bentuk bentuk trigonometri yang lebih sederhana atau nggak ada pangkatnya lah ini. Kan cos pangkat dua Mm-mm. nih. Nah, gimana nya cos pangkat dua itu bisa berubah jadi bentuk cos saja, nggak ada pangkatnya. Nah, makanya cos kuadrat X itu kan dia berhubungan dengan sudut ganda. Nah, kalau yang saya tuliskan itu kemarin, kalau enggak saya pindahkan aja. Karena ada tiga kemarin kan. Ya. Nah, integral yang salah satu integral cos 2x itu 2 cos kuadrat x min 1. Nah, itu kan cos kuadrat x. Nah, kita ubah jadinya. Cos cos 2x plus 1 berarti 1 plus cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat 2x. Cos. Intinya yang dianu ini dulu. Oh, habis itu kan yang kita pengen bentuk cos kuadrat X. Berarti jadinya kan 1 plus cos 2X per 2 kan. Mm-mm. Nah, makanya berubah jadi kayak yang kamu tadi setengah plus setengah cos 2X. Nah, baru ini bisa Oh. diintegralin. Tapi yang harus kamu ingat itu bentuk-bentuk awalnya. Nah, ini cos kuadrat X plus min 1. Nah, baru diubah. Pertama diubah bentuk tak tentunya dulu. Cos kuadrat X. Oh, jadinya diubah jadi yang bisa diintegralin. Intinya semua bentuk trigonometri itu yang bentuk pangkat harus diubah ke bentuk yang nggak ada pangkatnya. Kan cos 2x itu nggak ada pangkatnya. Nah, itu baru bisa Mm. diintegralin. Karena kan kalau dia nggak ada pangkatnya kan kita bisa tahu nih, oh cos itu integralnya berarti kan sin x, sin sin cos itu integralnya sin turunnya cos. Nah, itu intinya itu. Jadi gimana caranya nggak ada pangkatnya. Nah, itulah yang setengah itu kan setengah x integralnya. Atau gini dulu deh, setengah dx. Nah, cara misalnya gini dulu biasanya. Saya pisahkan satu-satu. Setengah cos 2x dx. Nah, saya pisahkan gini. Jadi saya integralin sendiri. Setengah integral setengah itu kan tinggal nambahin x-nya aja kan. Setengah x Mm-mm. ditambah. Nah, cos 2x. Nah, pakai integral substitusi aja. Dimisalin. Ini dimisalin ya. Pakai tambahan. Dimisalkan U sama dengan 2x. Nah, berarti kalau U sama dengan 2x-nya dimisalin sebagai U berarti turunan 2x apa? 2 DX kan? Mm-mm. Nah, ya udah berarti kita ubah jadinya DX-nya itu jadi setengah
DU kan, DE. Nah, kita ubah berarti jadinya integralnya jadi setengah U, salah. Setengah cos U, DX-nya diganti setengah DU. Nah, berarti jadinya gimana? Berarti jadinya setengah kali setengah seperempat kan? Heeh. Nah, integralnya apa? Cos U integralnya apa? Cos U DU. Tunggu, 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 Ya, tunggu. lihat Ini mana tadi? lihat urutannya. Kalau turunan yang lebih mudah diingat tuh turunan sin X cos X min sin X min cos X. Nah, kalau integral itu kebalikan dari urutan tadi. Cos U berarti naik. Sebelum cos U itu apa? Jadi, Ini. Eh, hmm? uh, bukan, kan bukan. kamu tulis dulu sin X cos X min sin X habis itu Iya, sin, 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 sin. gini aja. Kalau ini turunan, kalau ini integral. Berarti cos X integralnya apa? Sin. Ya udah seperempat sin U Hmm. plus C. Nah, U-nya apa tadi? U-nya kan, Ya, ini dua X. nah gitu. Jadi biar nggak nginget rumus. Karena biasanya kalau di buku biasanya, oh kalau bentuknya cos AX nanti jadinya seper A cos AX. Nah, itu malah nanti ngafalin rumus. Ini tuh pakai integral substitusi. Intinya kalau dia ada bentuk tambahan nggak sama persis cos X aja, itu dimisalin aja. Oh, U sama dengan 2X. Oh, berarti nyanyinya seperti U. Berarti tinggal ngaliin setengahnya gitu. Hmm. Ya udah, yang dicari kan integral tentunya. Ya baru kita sekarang pakai batas bawahnya. Salah ini. Oh, dapatnya berapa kamu? Sama hasilnya. 9, Nah, iya integralnya satu per 4. sebelum dicari hasil integralnya tapi sama ini. Anu, Sama nggak? ini jadinya. Ininya loh, yang integral tak tentunya dulu sebelum dicari pakai batas. Tunggu. Saya ternyata pakai apa enggak? Pakai substitusinya. Enggak, hasil integralnya ini loh, sama nggak kamu? Hasilnya ini kan sebelum nyari batas atas pakai batas atas batas bawah kan harus dicari integralnya dulu kan. Nah, hasilnya ini sama Iya, nggak? saya anu sin X minus sin pangkat 3 X per 3. Hmm? Sin X, oh kok jadi beda? Itu Sin X, plus 2 X-nya saya kan anu jadiin satu minus sin oh, X. Nanti disubstitusi. oh, itu lebih itu tapi dari YouTube. Iya, Oh ya, itu kalau ya namanya bisa. substitusi. Oh lebih cos 2X diubah jadi gimana? Cos pangkat cos X. Ya penting cos pangkat 2 nya itu kan jadi anu satu minus sin X kuadrat. Iya. Hmm. Nanti kan Terus, sinnya itu dijadiin U-nya, itu cos X-nya itu jadi DU-nya. oh kamu pakai parsial. Oh, iya ya. Lah iya, Cos kamu pakai pangkat pakai cara parsial berarti atau gimana? anu kan tunggu, lebih enak gambar sih. Cos pangkat Enggak, 3 X-nya itu enggak. kan Kamu dijadiin. pakai kamu pakai metode parsial atau enggak? Kayaknya pakai parsial juga bisa, tapi enggak tahu lebih ribet atau enggak. Gimana sih? Tunggu, tunggu. Oh, oh salah lihat jawaban nih. Maaf. Salah lihat halaman.
Mana ada 1/2. Ya, sama deh. Sama, Kak. Sorry, lihat halaman yang salah. Oh, kirain. Ya udah. Oke, habis itu ya, kalau sama berarti kan nggak. Tapi langkah-langkahnya sama nggak? Kan kamu tadi udah lihat. Angka-angkanya sama. Sama ternyata. Ya Hmm. udah. Berarti itu ya berarti tinggal substitusiin sekarang. Pertama substitusiin X-nya sama dengan pi per 4. Nah, pi per 4 itu, nah coba ya, saya pengen tanya bedanya. Min X-nya 0 sekarang ya. Nah, ini dalam kurung, jangan lupa. Nah, biasanya lupa ya. Ya. Di dalam kurung seperempat sin 2 kali 0. Coba bedanya di sini. Nah, yang pi per 4 di sini nggak boleh diubah ke derajat ya. Pi per 4 di sini nggak boleh 45 derajat gitu, nggak boleh ya. Tetap dalam Oh, nggak pi. boleh. Nggak boleh, tetap pi per 8. Nah, yang boleh diubah baru yang ini. Sin 2 kali 45, ini 90. Nah, itu baru boleh. Kan dia pi itu boleh diubah ke derajat kalau dia dalam fungsi trigonometri. Kalau dia dalam angka ya dia sebagai angka. Oh, Ini makanya itu. Berarti min, nah yang ini kan 0 ditambah seperempat kali sin 0. Sin 0 itu 0. Nah, ya udah. Nah, jadi pi per 4 ini jangan sampai diganti setengah kali 45 derajat, berarti jadinya 45 derajat per 2. Nah, salah. Ya tetap pi per 8, jadi tetap angka dia. Seperempat sin 90 itu 1, ini 0 tambah 0. Nah, ya udah. Berarti hasilnya pi per 8 plus seperempat. Nah, ya udah hasilnya gini aja. oh, Begitu. berarti salah tadi. Oke. Loh, lah katanya kamu lihat YouTube. So apa di YouTube-nya soalnya nggak sama persis loh. Bukan, nggak sama persis. Cuma cara anunya itu aja. Cuma integral sampai integralnya saja. Yang pi per 4 kamu ganti 45 derajat. Iya. Ya nggak boleh. Intinya Nah, dia boleh diganti ke derajat itu kalau dia dalam fungsi trigonometri kan dia boleh diganti derajat kan kalau dia ukuran sudut kan. Kalau nggak dalam fungsi trigonometri kan nggak boleh diubah ke derajat. Jadi kalau nggak dalam mm-mm. fungsi sin, tangen atau cos, apa kosekan, sekan itu nggak boleh. Kalau dalam x kan bukan bukan sudut kan, jadi ya nggak diubah ke derajat. Ya udah itu mungkin yang ini tadi ada yang ditanya nggak? Nah cuma kalau fungsi trigonometri itu tadi dia butuh diubah menggunakan identitas trigonometri. Nah inilah yang ya harus di kuncinya di awal ini identitas trigonometri nih. Kalau identitas trigonometrinya nggak tahu ya nggak bisa diubah atau nggak bisa diubah kalau yang lebih sederhana jadi nggak bisa diintegralin. Nah itulah karena kalau dipaksain anu ya nggak bisa. Atau coba kalau pakai parsial dia bisa nggak ya? Misalkan UDV ya. Berarti U kali V berarti sin X cos X min integral VDU ya sin X cos X. Bisa juga sih ini pakai 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 integral parsial juga bisa. Cuma tetap kuncinya harus kamu harus kalau integral trigonometri itu kuncinya harus tahu identitas trigonometri sih. Kalau nggak tahu ya nggak bisa diubah soalnya. Jadi ya ya terutama yang kemarin yang saya kasih tahu itu apa identitas trigonometri yang sering keluar sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, sin 2x itu 2 sin x cos 2x itu ada 3 dia bisa diubah bisa cos kuadrat x min sin kuadrat x bisa 2 cos kuadrat x min 1 seperti yang kita gunakan ini bisa juga Mm-mm. 1 min 2 sin kuadrat x. Ya kuncinya kalau integral trigonometri itu identitas trigonometri karena untuk mengubah bentuk menjadi lebih sederhana atau yang bisa diintegralin itu butuh identitas trigonometrinya. Oke. Oke.
Nah, sekarang yang nomor 2 ini, nah yang nomor 2 ini udah Sebenarnya ketemu. salah. Enggak sih, enggak salah ya. Enggak salah. Kalau yang ini gimanain dulu coba. Itu anu cos pangkat tiganya itu jadi cos pangkat 2 kali cos X. Ya, nah yang ini jangan integral, integral tentu batasnya nggak usah ditulis dulu aja ya. Cos pangkat Mm-mm. 3 DE. Oh ya gitu ya. Oh kayaknya ini bisa. Kamu pakai cara apa? Parsial, substitusi, apa pakai identitas langsung apa gimana? Substitusi. Oh ya, ini bisa pakai substitusi kayak malah cos kuadrat E kali cos X ya. Nah, terus habis itu Itu cos 2 X-nya jadi satu min n satu min sin X kuadrat. Satu min oh, sin oh ya, kuadrat. ya, ya Habis udah, itu ya benar. Nah, ini malah lebih simpel kayaknya ya. mm, Nah, yang habis itu, nah dimisalkan ini kan identitas nih. Jadi ya. kunci mengintegralkan bentuk trigonometri itu ya identitas trigonometri. Jadi harus diingat ya identitas trigonometri yang kemarin yang tiga paling sering muncul itu aja lah. Itu Mm-mm. sering di, ya udah berarti yang dimisalin apa berarti? Sin sin pangkat 2. Oh, yang dimisalin sin pangkat duanya seluruhnya. Iya. Bukan sin sin X-nya saja, sin X-nya saja. Ya sin X aja. Hati-hati ya. Kalau sin Iya. kuadrat X ribet dia nanti dua sin X cos X. Ih. Berarti DU sama dengan Cos X. cos X DE kan. Nah, berarti cos Ah, X DE kan udah sama persis dengan ini. Berarti tinggal diganti. Integral mm-mm. satu min U kuadrat kali DU. Ya udah. Nah, ini kan integral biasa kan? Mm-mm. Berarti jadinya apa? U Satu min U min U min sepertiga U pangkat 3. plus C. Nah, udah U-nya apa tadi? U-nya yang dimisalin Plus sin sin X X. min sepertiga sin X pangkat 3 plus C. Ya udah. Habis itu tinggal dimasukin In. batas atas batas bawahnya. Mm. Oke. Sejauh di batas atas batas bawahnya. Batas atas batas bawahnya tadi apa tadi ya? Pas pangkat 3 dx itu hasil integralnya sin x min sepertiga sin x pangkat 3 batas atasnya pi per 4 batas bawahnya. Nah, coba terus substitusiin ayo. Kalau batas atasnya berarti x-nya diganti pi per 4 ya. Mm-mm. Min. Nah, ini jangan lupa pakai dalam kurung. Ini selalu saya ingatkan biar nggak lupa. Walaupun kalau hasilnya nol nggak ngefek. Nah, yang di dalam sin itu baru diubah ke derajat biar kelihatan lebih. Hasilnya ya sin 45 pangkat 3 min sin nol kan nol min sepertiga kali nol juga. Sin 45 berapa? Eh, akar 2 per 2. Ya setengah akar 2 min sepertiga kali setengah akar 2 pangkat 3. Wah ini berapa nih? Jangan sampai sulit. Setengah akar 2 dipangkatin 3 berapa? Ayo, biar nggak salah. Berarti masing-masing dipangkatin 3 kan? Seper 8 sama Mm-mm. Per 8. Akar 2 dipangkatin 3 apa? Akar 2 kali akar 2 akar kali akar 8. 2. Ya, akar 8. Misalnya akar 2 kali 2, akar 2 kan 2. 2 akar 2 Oh ya, berarti kan. 2 akar 2. Min 0 ya udahlah ya. Setengah akar 2 min sepertiga
Sepertiga kali seperempat akar 2. Nah, ya udah. Yang ini jadi 6/12 akar 2 min 1/12 akar 2. Berarti jadinya 5/12 akar 2. Oke, hasilnya sama nggak? Oh, Coba dicek. tunggu salah ngitung. Hmm? Salah ngitung. Tapi bener, tapi cuma salah ngitung dia. Oh, kamu hasilnya berapa? Mana tadi? Salah hitungnya di mana? Coba share screen atau kamu ngasih tahu aja. Yang salah hitung yang mana? Salah ngitung di ngakarin. Salah ngitung di pangkatin. Seperdua akar, akar, seperdua akar dua. Per 2 akar 2 dipangkat 3 kamu hasilnya berapa? Seperdelapan, seperdelapan, iya, seperdelapan empat akar dua. Salah, salah gitu, salah gitu. Oh, 1/8. Kalau 1/8 akar 8 tetap benar. Tapi kalau 1/8 kali Enggak, 4 akar 2 ya beda kan. Akar 2 kali akar 2 nggak jadi 4 kan. Akar 4. Akar 4 itu 2. mm-mm. Ya emang teliti menghitung harusnya ya. Heeh. Nah, yang ketiga gimana? Yang ketiga nggak bisa belas Kak. Yang ketiga ini dia dipangkatin 3 dulu emang. Nah, kalau kamu mangkatin 3 bisa ini. Sin X plus 2 cos X pangkatin 3 bisa. Di pangkat tiga aja. Sin X pangkat. Kan bentuk seperti bentuk ini. X plus Y pangkat 3. Jadinya bentuknya kan gini. X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3 Oh, kayak kuadrat gitu. plus Y pangkat 3. Nah, coba. Kalau sin X plus 2 cos X jadinya bentuk pangkat 3-nya gimana? Sin Itu X pangkat tiga. dipangkatin dulu karena nanti emang bentuk integralnya lumayan panjang, tapi dia akan lebih mudah kalau dia dipangkatin 3 dulu. Mm-mm. Coba dengan bentuk aljabar nih. Sin X pangkat tiga Hmm. ditambah 3 sin X pangkat 2 dikali 2 cos X Gimana gimana pelan-pelan. Sin pangkat 3x plus plus 3 sin X kuadrat 3 sin kuadrat x terus dikali 2 cos x. 2 cos X ditambah Plus 3 sin X kuadrat 3 sin x eh, aja oh ya 3 sin X kali 2 cos kali x 2 cos X kuadrat ditambah 2 cos X pangkat 3. Mau. ya 2 cos x pangkat 3 ya. 2 cos x pangkat 3 dx. Nah, ini di inilah kurung kurawal dx. Nah, habis itu integralnya jadinya Itu di integral satu-satu. ya enggak di dikaliin dulu, ini bentuknya kan belum sederhana kan. Oh, oh ya. Sin pangkat 3x hasil perkaliannya disederhanain dulu. 3 kali 2 kan 6 berarti 6 sin kuadrat x cos x. Nah, coba lanjutannya. 3 sin x dikali cos x dikuadratin jadinya berapa? Cos X. Hah? Cos X kuadrat. 2 cos x loh, 2 Oh, 2 cos 2 x cos. dikuadrat. Oh, oh iya ya. 2 cosnya. 4 4 cos X kuadrat. Terus 2 cos x dipangkat 3. No. Hmm, mana? 2 cos x pangkat 3 berarti kan 2 pangkat 3
dikali cos Oh, X-nya oh, 8 8 cos X pangkat 3. 8 cos pangkat 3X. Udah, itu kan. Nah, habis itu Mm-mm. baru dipisahin satu-satu integralnya. Itu nanti lebih mudah dihitung satu-satu integralnya. Hmm. Oh, ini belum selesai ningali ini. Berarti sin pangkat 3X plus 6 sin kuadrat X cos X plus 12 sin X cos kuadrat X plus 8 cos pangkat 3X dE. Nah, habis itu kita pisahin integralnya satu-satu. Sin X pangkat 3X dx ditambah ditambah 6 ditambah integral 6 sin kuadrat X cos X dx ditambah integral 12 sin X cos kuadrat X dx ditambah integral 8 cos pangkat 3X dx. Nah, kalau yang cos pangkat 3X kan kita tadi udah dapet kan? Nggak perlu nyari lagi lah ya. Ya, pertama, coba siapa? Jessica. Halo. Berarti yang sin pangkat 3 atau yang 6 sin kuadrat? Sin Yang pangkat 3. sin pangkat 3X dulu. Ini berarti kita harus ngubah gimana berarti? Sin X kan. Berarti sin kuadrat X kali sin X dx kan. Mm-mm. Nah, yang sin kuadrat X ini diubah jadi apa? Satu min cos 1 kuadrat minus X ya. cos X kuadrat. Heeh. Hmm. Nah, di misal lain ini di identitas, dimisalkan habis itu dimisalkan apa yang dimisalin ini? Cos X. Minus cos X. Ya. Eh, ya enggak, cos X-nya Cos jangan. X-nya. Cos X-nya. Ya, kalau minus kan itu minus cos kuadrat kan, sedangkan kita hanya memisalkan cos X-nya aja. Berarti du sama dengan turunan cos X apa? Minus sin Min X. sin X. Berarti sin X dx itu min du. Nah, ya udah kita ubah berarti. Jadi biru aja. Kok nggak jadi biru sih? Hmm, Integral berarti kan satu min u kuadrat. Nah, sin X dx itu min du. Nah, min du itu berarti biar nggak bingung. Biar nggak bingung ini tulis gini. Min satu min u kuadrat du. Atau berarti min satu plus u kuadrat du. Berarti integralnya apa nih? Min u Min, min U minus sepertiga U pangkat 3. plus c. Nah, kita kembalikan pemisalan u-nya seperti di awal. U-nya tadi misalin cos. Berarti Cos min X. cos x plus sepertiga apa tadi? Cos X. Sepertiga. X pangkat 3 plus c. Nah, Oh iya C-nya lupa. ya udah. Nah, ini kan anu kan pi per 4 min pi per 4. Nah, kita kita cari hasilnya satu-satu aja. Soalnya kalau disatuin jadi satu kepanjangan nanti. Mm-mm. Pi per 4 min pi per 4 sin pangkat 3 X dx. Itu hasilnya berarti min cos X. Ini panjang sekali berarti kalau ditulis. Ini gini aja lah. Jangan di sini. Memang ini
Panjang. Sebenarnya tapi anunya tuh ya emang ini lumayan panjang nih karena ya soal maksudnya ada 4 integral soalnya. Mm-mm. Terus anunya apa tadi hasilnya? Oh, cos X plus sepertiga cos X pangkat 3 plus apa? Ini X sama dengan pi per 4, X sama dengan min pi per 4. Tapi min pi per 4 kamu tahu atau enggak? Kenapa? Min. Kalau sudut sudut negatif kamu maksudnya tahu nggak? Enggak. Nah itu yang bingungin. Nah, kalau sudut negatif itu misalkan nih sin pi per 4. Nah, kalau sin pi per 4 itu sama dengan min sin pi per 4. Nah, kalau cos itu sudut negatifnya sama dengan sudut positifnya. Nah, hanya cos saja. Kalau tangan sama sin itu dia tangan sudut negatifnya sama dengan min tangan pi per 4. Nah, gitu. Jadi nanti ditulis. Hmm. Berarti cos pi per 4. Jadi yang dia tuh sama antara cos negatif sama cos positif itu hanya cos saja. Nah, ini min cos min pi per 4 plus sepertiga cos min pi per 4 pangkat 3. Berarti min cos. Nah, ini diubah ke 45 dulu. Kamu lebih terbiasa pakai pipi gitu apa lebih terbiasa pakai derajat kalau nyari sin sama cos itu? Derajat. Nah, berarti diubah dulu. Min, nah yang cos cos negatif ini kan sama aja, Hmm. berarti diubah dulu. Nah, agak lama sedikit nggak apa-apa lah, tapi jelas. Cos 45, nah yang ini langsung aja lah ya. Min setengah akar 2 plus setengah, setengah akar 3 min, min cos 45. Nah, saya langsung hasilnya ini ya. Sepertiga itu berarti 3/8 akar 3. Saya langsung aja ya. Ya. Biar masnya kalau semuanya harus ditulis detail semua kayaknya terlalu panjang. Salah ini. Hmm, ini pun sudah lumayan juga panjang. Ini jangan lihat panjangnya ya. Ini sebenarnya kan karena 4 integral jadi satu. Sebenarnya sebenarnya kalau kalau nggak ditulis runtut ini saya tulis lengkap ini biar nanti dibacanya lebih kelihatan runtutannya aja. Tapi kalau kamu udah paham, nggak harus selengkap ini. Kamu langsung aja, oh, pi per 4 itu 45. Langsung aja min setengah akar 2 gitu. Jadi nggak, biar nggak terlalu panjang banget tulisannya. Sepertiga, yang ini kan berarti 2 akar 2/8. Atau 2/8 akar 2. Min setengah akar 2. Kok ini jadi akar 3 sih? Aduh, Itu makanya dari tadi bingung. kamu juga nggak bilang. Sorry, 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 sorry. Ini kok tiba-tiba 2/8. Oh, berarti harusnya berarti 2. Oh, seperempat berarti. Berarti 1/12 langsung aja lah. 1/12 akar 2. Berarti plus 1/12 akar 2. Saya kira kok tiba-tiba ada akar akar 3. Loh, lah ini nol berarti.
Iya nggak? Hmm. Bukan ditambah. Oh iya, iya. Enggak iya kan? Oh iya. Nol. Nah, kan kadang ada kalanya gitu, nyarinya panjang-panjang hasilnya nol ternyata. Oke, sudah Iya. ini satu nih. Ini oh, 15 menit lagi ya saya kan ya berarti kita fokus integral dulu berarti anu ini ya. Nah, terus kita nyari yang terakhir dulu, yang 8 cos 8 3 cos X. Nah, Oke. 8 cos 3x itu kan udah tadi. Nah, kita copy Ah, aja biar nggak kelamaan. Hmm. Duh, kok nggak pindah? Hmm. Nah, ini ya. Ini terus berarti kita nyari batas atas batas bawahnya. Ini emang harus sabar dan teliti nih, soalnya lumayan. Kayaknya poin yang ini kayaknya lumayan tinggi sih, soalnya kalau kalau poinnya disamakan ya nggak adil karena ini lumayan panjang juga. iya sih. Ini saya nggak terlalu banyak menjelaskan aja ya, nanti bisa dibaca ulang. Yang penting prosesnya kan udah ngerti kan tadi udah dijelasin sebelumnya. Hmm, hmm. Ini XP perempat, XP perempat, min. 8-nya kemana, Kak? Oh iya ya, 8 ya. Hmm. Nah, kalau 8 oh gini gini. Berarti kalau 8 oh oh gini caranya berarti. Hmm. Kan 8 saya ini 8 cos pangkat 3x dx itu sama dengan 8 kalau dia koefisien dia bisa dikeluarkan. Nah, hanya kayak gitu aja. Hmm. Hmm. Nah, nanti berarti bisa dikali. Nah, kalau cos pangkat 3 itu berarti 8 hmm, harus anu sedikit. Gini, Mikro 8 cos pangkat 3 XDE mimpi perempat perempat sama dengan 8 mimpi perempat pi perempat cos pangkat 3 XDE ini sama dengan nah 8 dalam kurung. Berarti 8 sin pi perempat ini saya langsung aja lah kayaknya. Sin pi perempatnya nggak usah diubah ke min sepertiga sin pi perempat.
Kalau ditulis semua kok ya lumayan. Sin 45 derajat tapi nggak apa-apa lah. Sin 45 pangkat 3 min sin. Nah, kalau sin jadinya min ya. Min sin pi per 4 min sepertiga min sin pi per, pi per 4 jadi 8 Nggak sama setengah ini akar. kan. Gimana Pak? Gimana Nggak sama Jessica? kayak tadi bisa jadi nol. Kan batasnya beda. Kalau tadi kan nol. Kalau sekarang kan batas batas integralnya beda kan? Ya enggak? Kan soalnya beda batas atas bawahnya loh. Kalau yang tadi kan nol pi per 4. Kalau Mm-mm. yang nomor 3 kan batas atas batas bawahnya beda kan? Mm-mm. Ah, iya, iya. Oh iya ya, oh iya ya. Jadi enggak sama persis. Ini saya tulis selengkap mungkin nanti kalau dibaca sendiri harusnya bisa. Mas. Nah, kecuali hitungan ya, ini kan belum hitungan nih. Kalau udah hitungan nanti saya langsung aja. Setengah akar 2 min sepertiga kali 2 akar 2 per 8 min min setengah akar 2 min sepertiga, bisa langsung lah, min setengah akar 2 pangkat 3 8 setengah akar 2 min 12 akar 2 min setengah akar 2 min sepertiga kali hmm, kamu lihat angkanya banyak gini, pening nggak? Kenapa? Kamu lihat angkanya banyak gini pening nggak? Enggak, enggak sih. Enggak apa-apa. Ya udah terbiasa berarti lebih bagus. Hmm, 8 ini setengah akar 12 plus setengah akar 2 min 1/12 akar 2. Nah, yang ini berarti setengah tambah setengah kan akar 2 min 1/12 akar min 1/12 1/6 akar 2. Berarti berapa tuh? Tuh. 5/6 akar 2 ya. Kalau mau disederhanain berarti 40/6 akar 2 berarti. Hmm, nah udah. Ini yang kedua. Yang pertama nol, yang kedua ini. Nah sekarang yang ketiga. Wah ini semoga cukup waktunya. Nah kalau nggak misalkan nggak cukup minimal saya ya cari hasil integralnya dulu aja ya. Heeh, Maksudnya untuk nyari kalau nyari batas pakai integral tentunya yang batas atas batas bawah kan kamu bisa substitusi sendiri. bisa. Hmm. Nah ini yang integral. Nah jadinya 6 sin kuadrat X cos X dx ini juga sebenarnya nggak susah kok. Ini kan yang dimisalin apa? Coba metode substitusi ini.
Misalin langsung sin. Ya, Ya, dimisalin ya. ya sin X-nya ya. Heeh. U sama dengan sin X, terus DU cos X dx berarti 6 integral sin kuadrat X itu berarti U kuadrat di U malah langsung jadi nih. Oh, integralnya lebih simpel berarti. Alhamdulillah ini. U pangkat 3 plus C kan berarti ya udah langsung jadi nih. Udah. 2 U pangkat 3 malah, malah, malah kan ini kayak kelihatan integralnya lebih panjang ya, tapi ternyata malah lebih simpel. Sin X pangkat 3. Oh, oh kayaknya ini bisa langsung pakai batas atas batas bawah sih. Kirain tadi panjang. 6 sin kuadrat X cos X dx. Nah, itu kan hasil integralnya 2 sin X pangkat 3 batas atasnya pi per 4 sama min pi per 4. Nah, betul, seenggaknya tulis itu dulu ya. Kita tuliskan Hmm. hasil integralnya dulu aja. Terus yang keempat terakhir itu ya. Nah, kalau yang ini misalnya ini apa? Cos cos 2x-nya dia dulu. Hmm, Berarti yang dimisalin, Dimisalinnya pakai misalin dah. iya ya. Kalau nggak dimisalin nggak sederhana dia. Yang dimisalin yang mana? Sama kayak yang tadi lah. Cos cos x. Ya, yang dimisalin cos X. Cos X berarti DU-nya min DU-nya sin X dx. min Berarti min DU. DU sama dengan sin X dx. Nah, kamu berarti cepat nyambung walaupun belum pernah belajar, kamu cepat nyambung ya udah bagus juga. Belum tentu kadang kalau belum pernah belajar biasanya kadang apa pahamnya butuh waktu juga. Kalau kamu udah Cepet nyambung bisa tapi nyambung, lupa. Cepet nyambung tapi ya suka tapi lupa. seenggaknya kan kamu bisa nyambung dan nanti kamu bisa belajar sendiri walaupun nanti pas lupa Heeh. tinggal nyari cara gimana biar bisa ingatnya lebih lama. Tapi kan udah nyambung itu belum tentu setiap orang, kadang kalau belum pernah belajar sama sekali kadang ya nggak langsung nyambung atau butuh waktu nyambung itu nggak bisa langsung. Berarti ini 12 min U kuadrat DU berarti jadinya 12 dikali min sepertiga U pangkat 3 plus C atau min 4 U pangkat 3 plus C atau jadinya min 4 cos X pangkat 3 plus C. Berarti integral tentunya 12 sin X cos kuadrat X dx sama dengan min 4 cos X pangkat 3 batas atasnya batas bawah. Nah, sekarang kita baru lanjutkan integral tak tentunya ya. 2 sin pi per 4 pangkat 3 min 2 sin pi per 4 salah sin min pi per 4 pangkat 3. Berarti 2 sin 45 pangkat 3 min 2 min sin pi per 4 pangkat 3. Berarti 2 kali setengah akar 2 pangkat 3 min 2 min sin 45 pangkat 3. Berarti 2 kali ini 2 per 8 akar 2 min 2 kali min setengah akar 2 pangkat 3.
Oh, setengah akar 2 min 2 kali min 2/8 akar 2. Berarti jadinya berapa nih? Setengah akar 2 plus setengah akar 2. Hasilnya akar 2. Nah, satu lagi. Tunggu, tunggu. Tadi hasilnya berapa, Kak? Hasilnya akar 2. Nanti bisa dilihat, nanti saya kirim, Pak. Oh ya. Nanti cek hitungannya aja ini, biar saya tuliskan aja. Min 4 cos, tinggal satu ini, cos I per 4 pangkat 3 min. Nah, dalam kurung ini min 4 cos. Ini biasanya Kak, kalau min 4 cos min pi per 4. Nah, biasanya kadang salah kalau nggak ditulis ini. Min 4 cos 45 derajat pangkat 3. Ini plus 4 berarti. Plus 4 cos pi per 4 pangkat 3. Nah, berarti min 4. Oh, hasilnya 0 berarti ini. Plus 45 pangkat 3 plus 4 cos 45 derajat pangkat 3. Ya, 0 hasilnya. Udah, nggak usah dihitung sampai akhir. Ya udah, berarti 0 tambah akar 2 tambah berapa tadi? Tambah 20/3 akar 2. Hasilnya berarti ya 20. tambah 0. Nah, ini semuanya ini. Nah, ini kan. Ada Ah, berarti tadi hasilnya yang ini 20/3 akar 2. Yang 80 cos tadi 0 ya. Berapa tadi ya? Yang sin ding yang 0. mesin yang nol, yang 8 kos yang. Akar Bukan. 2 sama 0. Akar 2 sama 0. Yang sin 0. Yang sin 0. Yang 6 ini 0. Yang ini akar 2. Yang ini 20/3 akar 2. Berarti jadinya 0. Langsung aja ya. Berarti akar 2 plus 20/3 akar 2. Atau 3/3 akar 2 plus 20/3 akar 2. Berarti jadinya 20/3 akar. Nanti hitungannya dicek lagi aja ya. Nanti mungkin aja Hmm. saya salah hitung. Dicek lagi aja. Yang penting caranya udah benar. Yang 20 anu benar tadi. Oh, ada yang akar 2 benar ya. Oh, yang 20 sin yang 0. Yang 6 sin kuadrat berapa tadi? Akar 2. Bukan itu yang tadi. 6 sin kuadrat itu akar 2. Oh, nolnya salah. Nolnya bukan di sini. Ini yang akar 2, yang 0. Nah, gitu. Nanti dicek lagi aja ya hitungannya. Mm-mm. Oh, ini hari apa? Sabtu. Tanggal berapa ini? Mohon ke-5 ya. Mungkin itu dulu
ada yang intinya ini sebenarnya sama kayak nomor berapa satu dan dua, cuma ini gabungan ada Banyak. empat gitu. Ada Heeh. karena harus dipangkatin tiga dulu kan ada berarti ya, jadi ada empat integral. Jadi kelihatan satu soal tapi kelihatan panjang karena ya menggabungkan Mm-mm. beberapa integral. Ya sudah mungkin itu. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Nggak ada, nggak ada. Ya nggak ada. Nanti saya kirimkan mungkin bisa dibaca ulang ya karena Ya. itu udah anu detail karena kalau dijelaskan nggak cukup waktunya. Mm-mm. Jadi, kalau kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa dan bismillah.